On the coast lies the story. Morning patrol wakes the farmers. Hard workers men. Escorted by the universe melody. Masterpiece was created, preserving ancestors' culture. Cultural heritage. Ornaments, dances, statues, leather puppets, valuable treasure. Mistakes of food, unforgettable. Exotic hometowns. Radiant smile, full of simplicity. Welcoming wanderers of the savannah, woods, and mountain ranges on the inspiring land Wonogiri. Ah iya, Wonogiri Mas. Iya no iki. Waduh iki. Iki kene iki ngene iki. Kene iki. Kene iki. Bayo. Jembar tenan ya. Kena jembar tur apik. Iya Iya ora. masuk tenan iki. Iki saka kutha kono lho. Kok kutha kono, tukanku ono. Poncot kono. Poncot kono. Ah, lha. Kan Irama kok kono. Giriwaya rono ngono. Iki. Ijian nggih? Isih tekan kono. Iya apik ra. Apik tenan. Ya aku lagi pisan iki kok rene iki. Rene iki. Iya sih. Kayak kono yo enek para layang. Sendi iki? Para layang kayak gunung ya. Wae. Bayo. Kondor kae. Pak kowe ngerti para layang ora? Piye pala? Para layang ki sing ki wong kayak terus enek kayak di juworokne lho. Bola pro ya kae. Yo, mereka iyo nganggo sayap. Sayap, Pak. Nganggo sayap Manuk terjun kowe, payung. manuk kowe. Heeh, ngono kuwi. Kok gek tibone nang kono kae. Nang kono kae. Ngun tengah-tengah kae banyon kae. Yo, banyak ndokmu. Lah Iki lho, ora ngerti. Lapangane kotak iki pendaratan. Pendaratane kono. Bandarane kono kuwi. Bandara para layang emang. Bandara Wonogiri yo kono kuwi. Cilik kuwi ya wasan kuwi. Kuwi kene jembatan kaca barang. Yo enak kene iki. Kono kae kae. Amblong ra wes. Raja. Oh ya ora ta. Atos, ratus tahun jajal rono. Ngopi sih, sambi to. Iki kopi ngendi iki? Kopi Wonogiri, asli Bukerto iki. Jajalan ora ndang. Seger ora iki? Sak segere. Ndang. Wah, enak ra. Jas tenan Mas nek. Sak jose no. Iki bungkus oleh ora bungkus? Bungkus tak bungkus nek tenang wae mbok sangule engko. 3 kintal ya. Ya sithik ae wong oleh-oleh ki ya. Iya. Setengah kilo. Mantane ning omah ya tak gawe-gawe apa ngono wae. Buka warung ngono ya tegese.
Dek kopi nek ora nek rokok iki kaya kurang ngono lho. Kurang. Kok nek ngepom ora iso. Lah iya kok nek ngepom ora iso rokok. Ayo. Rokok apa iki rokokmu? Ya biasane kuwi kok. Ora masuk ini. Masuk. Weh jajal lho sak segere. Kok jenenge pejleng mil iki apa iki? Sak segere. Ora masuk iki. Jajal lho, Mas. Mang jajal. Wah, iki rokok ora masuk. Iki jenenge rokok ilegal kaya ngene. Wah, ilegal. Ora apik dienggo negara, kowe ora enek sumbangsihe dienggo negara kuwi. Apik. Oh, ya padha wae ngebul lho. Ya ngebul-ngebul kowe. Wah, kowe ora cetha kaya ngene iki enek anu pidanane lho. Wah, glek enek kakanganku. Mas Dion. Bro, Iki Mas. Iki sehat. Mang tangkep niki Mas. Apa iki? Rokok ilegal iki. Biasane Pejleng mil ngene apa iku. iki? Biasane ngene iku, Pak. Nek tenggen kula Ndi yo ngene iki masuk, tak Pak. kandhani. Iki termasuk rokok Mang tuturi, Mas. ilegal. nggih. Ngerti ciri-ciri ini kok ngendi? Ya, yang pertama kita lihat ini tidak ada pita cukainya. Nah, jenengan kalau mau beli rokok yang ada pita cukainya. Kenapa? Karena itu ada sumbangsi ke negara, penerimaan negara di situ. Lah, kalau ini kita lihat modusnya adalah rokok polos, rokok tanpa pita cukai. Ya, ini perlu diwaspadai semua karena memang di area Wonogiri ini kita sedang ada gempur rokok ilegal yang dimana program tersebut untuk masyarakat supaya bisa mengendalikan konsumsi serta mewaspadai dan juga menghilangkan rokok ilegal di area Wonogiri seperti itu Mas. Lah nggak boleh Mas jenengan beli tuku ning ndi iki. Wah parah banget iki. Wis jan ora aku sak-sake ngono nak rokok kesehatanmu iki lho. Iya. Kok iki ngerasa gerok ngono nak rokok kaya ngene iki. Watuk Watuk ngono kan. Besok kuwi ya kok ngene iki enek iki. Yo Ya, ora sing regane sing murah, sing genah iki. murah kaya ngopo kowe duwe budaya malu. Rokok kaya ngene mbok dudone aku iki kok gak izin ngono ta kowe iki. Ya minta maaf Oh, ya iya. Mas saiki iki rokok tak sita, engko tak gaweke bukti penindakanipun. Kapok kowe ra penjara. Ayo, Keluargamu biasa. nanti ada denda 3 kali lipat dari tarif cukainya seperti itu. Kaya ngono. Nggih. Bukane piye-piye aku iki sayang karo kowe mulakno iki tak aja kaya ngene iki ngono. Berarti tak lerenane sing. Ya kudu dilereni no rokok kaya ngene iki rokok apa Mas iki Mas. Nggih. So ora cetha babar blas. Besok lagi kalau misalkan Anda ingin mengkonsumsi rokok, dicek dulu ada pitanya napa mboten. Kemudian juga misalkan pengen ya beli yang murah, dipastikan kan rokok UMKM di Wonogiri ini masih banyak. Jadi ada yang harganya murah juga. Mending disubstitusi dengan harga rokok yang murah-murah tersebut. Tapi legal. Legal, kretek-kretek ae lho. Nggih. Biasane abene ngono gak apa-apa rasa isun-isunan rokok karo mul malah saya isun aku. Linteng, Linteng sendiri itu malah nggak apa-apa, silahkan. Tempe. Asal tidak ada motif ekonomi, tidak diperjualbelikan, monggo. Aja nglintingi akeh kok buat dualne wis story warung-warung ngono ki ya padha wae kowe penyuplai rokok ilegal kowe iki. Padha wae, kowe ilegal iki. Produsen kowe produksi rokok ilegal kowe nak ngono kuwi gak entuk di Mas Dian. Ya, bener. Sing penting bangun Wonogiri bareng-bareng. Nah, Oke, siap. Gempur rokok ilegal. Alkisah, hiduplah seorang gadis yang hari-harinya penuh dengan harapan dan mimpi besar di dunia kretek. Relax. Loh, bukan kretek yang ini. Jari tiang mriki. Mimpi saya adalah menciptakan Indonesia bebas dari rokok ilegal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Yulianti, Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta. Bea Cukai memiliki fungsi antara lain mengumpulkan penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang berdampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah rokok. Nah, cukai adalah instrumen atau alat bagi pemerintah untuk menjalankan kedua fungsi tersebut. Bea Cukai juga memiliki program gempur rokok ilegal sebagai upaya dalam pemberantasan rokok ilegal, yaitu rokok yang tidak membayar cukai, rokok polos, atau rokok bodong. Program ini merupakan wujud dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. DBHCHT juga digunakan untuk berbagai manfaat sosial termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak Anda untuk mendukung program ini dengan dua cara sederhana. Pertama, jangan memperjualbelikan rokok ilegal. Kedua, laporkan indikasi rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Surakarta. Mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Tribun Forum dan untuk kesempatan hari ini bersama saya Anas. Nah Tribuners, saat ini saya sedang bersama nih teman-teman dari Bea Cukai Surakarta. Nah ini ada Pak Sony, Pak Joko, dan salah satu influencer dari Kabupaten Wonogiri, ini ada Mas Rendra. Ya, Mas. Nah Tribuners, hari ini kita akan membahas nih mengenai milenial dan jejak rokok ilegal di Indonesia. Nah sebelumnya saya tanyakan dulu nih pada Pak Joko nih mengenai apa sih Pak itu rokok ilegal dan bagaimana cara membedakan dengan rokok legal sendiri itu Pak? Oh iya Mas Anas. Ini selamat siang juga para Tribuners ya. Perlu kami sampaikan bahwa Bea Cukai sudah beberapa tahun terakhir itu ya menggaungkan namanya gempur rokok ilegal. Nah, gempur rokok ilegal ini merupakan salah satu fungsi dari Bea Cukai, yaitu untuk melindungi masyarakat atau community protector, dan juga untuk sebagai pengelola atau sebagai atau menghimpun keuangan negara, yaitu namanya revenue collector. Revenue collector ini bahasanya bahasa sekarang nih, jadi apa? Keinggrisannya agak lupa jadi ini ada beberapa fungsi ini ya. Ini berkaitan dengan rokok ilegal ya. Berkaitan dengan rokok ilegal ini harus kita berantas ya. Makanya namanya menggaungkan gempur rokok ilegal. Rokok ilegal. Untuk mengenali rokok yang ilegal tadi, perlu kami sampaikan bahwa rokok yang legal itu adalah rokok yang dilindungi dengan pita cukai atau bandrol ya. Itu harus dilindungi dengan pita cukai yang legal. Nah, legal itu artinya diproduksi oleh pemerintah ya, dalam hari ini Peruri, dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat gitu ya. Mulai syarat dari kertasnya, kemudian dari cetakannya itu harus resmi. Seperti halnya dengan uang. Nah, uang kan tidak sembarangan yang mencetak, itu dicetak oleh Peruri. Tambah hologram. Tambah hologramnya juga ya. Seperti itu yang legal. Rokok yang ilegal ya. Rokok ilegal itu rokok yang tidak dilindungi oleh pita cukai tadi itu. Pita cukai. Tidak dilindungi oleh pita cukai. Jadi tidak namanya rokok polos gitu ya. Tidak ada pita cukainya. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada rokok yang dilindungi oleh pita cukai yang palsu gitu ya. Nah, palsu artinya tidak diproduksi secara resmi oleh pemerintah. Nah, ini rokok yang rokok yang palsu, pita cukai yang palsu. Kemudian ada lagi nih, di samping tadi rokok polos ya, rokok yang dilindungi dengan pita cukai palsu, ada juga rokok yang seharusnya itu rokok itu kan begitu dibuka kemasannya itu pita cukainya itu harus ikut sobek atau rusak gitu ya. Karena apa? Tidak boleh dipakai berulang. Jadi pita cukai itu tidak boleh dipakai berulang, tidak boleh dipakai 2 kali gitu ya. Kalau dipakai 2 kali namanya menggunakan pita cukai yang bekas gitu ya. Nah, itu juga juga termasuk ilegal pita cukai yang bekas gitu ya.
Kemudian ada lagi namanya salah peruntukan. Salah peruntukan ini. Seharusnya pita cukai itu dilekatkan kepada rokok yang isinya misalnya itu 20 batang gitu ya. Tapi itu dilekatkan kebalik. Jadi harusnya untuk 10 batang dilekatkan ke rokok yang isinya 20 batang. Ya, karena cukai rokok itu kan dikenakan per batang berapa gitu kan. Berbeda. Ada tingkatannya. Rokok yang pabriknya besar, cukainya lebih besar, lebih tinggi gitu ya dibanding dengan rokok yang pabrikannya kecil gitu ya, itu lebih rendah. Nah, itu harusnya dilekatkan ke yang 10 batang dilekatkan ke yang isinya 20 batang sehingga yang 10 batang itu tidak bayar cukai gitu kan. Ya, itu namanya salah peruntukan. Salah peruntukannya. Kemudian ada lagi yang istilahnya itu salah personalisasi. Ada personalisasi. Jadi pita cukai itu dipakai hanya untuk perusahaan pabrik tertentu. Saya mengajukan pita cukai dengan pabrik A misalnya. Pabrik A ini perusahaan sebenarnya besar gitu kan. Harusnya kan dia bayar cukainya juga tinggi, persentasenya lebih besar, lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang produksinya kecil. Tapi dia memakai pita cukai yang dari perusahaan kecil dipakai gitu ya. Dari perusahaan kecil mungkin dia beli ke perusahaan kecil, pita cukainya ditempelkan ke perusahaan yang besar. Nah, seperti itu. Itu jual belinya juga udah ilegal. Ditempelkannya juga tentunya ilegal gitu ya. Ini ada beberapa kriteria dari rokok yang namanya rokok ilegal tadi. Nah, seperti itu, Mas. Ya. Ya untuk Mas Sony sendiri, Pak Sony, ini bagaimana sih Pak rantai pasok rokok ilegal dari pabrik ke konsumen nih Pak? Wah, ini dia. Makasih Mas Anas. Tribuners juga. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Joko terkait dengan rokok legal dan rokok ilegal. Rokok ilegal itu mungkin sedikit kasih tips ya, artinya bagaimana sih membedakan antara yang ilegal ini untuk tahu lebih gampangnya yang ilegal itu. Sebetulnya Tribuners ini bisa terdetek dari sisi harga. Harganya itu sebelum saya menjawab yang tadi masalah rantai pasok ya Mas Anas ya, sedikit menambahkan bahwa harga untuk rokok ilegal itu gak wajar. Gak wajarnya dalam arti lebih rendah. Ya, murah lah boleh dibilang seperti itu Tribuners. Jadi kalau kita lihat di warung-warung kecil ya, kalau warung-warung besar atau toko-toko besar umumnya jarang yang menjual rokok ilegal. Nah, warung-warung kecil dia menjual rokok dengan harga yang murah, kemudian kita lihat kemasannya juga terlihat bagus tuh. Kemudian rokoknya dalamnya filter. Nah, biasanya itu patut diduga rokok ilegal. Samping itu mereknya Tribuners. Kadang-kadang mereknya suka dipleset-pleset suka disaru-sapan ditiru dengan rokok-rokok yang bagus, yang rokok yang besar seperti itu. Nah, itu salah satu indikasi bahwa rokok tersebut patut dicurigai sebagai rokok ilegal. Nah, bagaimana sih rantai pasoknya? Nah, itu dia. Biasanya si pabrik ini bikin secara ilegal. Baik itu beberapa kali sih kita yang tangkap itu, kita lakukan penindakan itu diproduksi oleh perusahaan yang tidak punya izin. Ya, dia tidak punya izin itu salah satu pelanggaran. Jadi setiap orang yang memproduksi rokok itu harus punya izin. Nah, dia bikin itu. Kemudian jadilah rokok, kemudian didistribusikan. Nah, cara distribusinya pun ini juga tidak seperti sales-sales yang normal. Dia pakai mungkin mobil box yang ada logo perusahaannya, ada logo mereknya. Seperti itu. Nah, tapi dia dengan cara ya door to door ibaratnya seperti itu dengan pendekatan titip ya. Nah, tapi dengan catatan juga kan gitu loh. Biasanya jangan terlalu di-display kan gitu. Kalau di-display kan langsung kelihatan kan gitu. Itulah jadi beberapa rantai pasoknya mulai dari produsen, terus disalurkan oleh beberapa sales atau distributor kecil, sampailah ke yang disasar sebetulnya ke perusahaan-perusahaan, ke toko-toko kelontong yang kecil-kecil, yang mereka tidak terlalu aware tentang ya apakah rokok itu legal atau ilegal. Yang penting dia bisa jual, ada barang bisa dijual cepat. Kadang-kadang demand-nya juga masih tinggi nih Mas Anas. Jadi di daerah itu atau terutama yang
tidak terlalu kota lah, atau di daerah pegunungan atau di daerah nelayan sana, itu juga banyak sekali yang memanfaatkan situasi seperti itu, yang pengawasannya sedikit untuk melancarkan rantai pasoknya itu. Rantai pasok. Gitu, Mas. Oh ya, dari kalangan ini generasi muda coba saya tanya sama Wah, Mas Rendra. Sebenarnya untuk kalangan Mas Rendra sendiri, ini rokok ilegal ini sudah tahu apa belum sih, Mas? Rokok ilegal. Ya, Oh. Iya Mas Anas, ya jadi begini ya. Iya. Para teman-teman Tribuners sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu. Iya. Tapi itu di kalangan pemuda, di kalangan ya sebaya saya itu merokok itu karena terpaksa, Mas, kebanyakan. Karena terpaksa. Karena terpaksa, iya. Sebenarnya juga malu rokok itu, Mas. Tapi dengan alasan belum gajian atau ada alasan belum ada pemasukan. Belum ada Jadi pemasukan. rokoknya itu dulu. Itu dulu. Ya, kalau sudah ada pemasukan ya kembali lagi ke rokok yang legal. Nggak coba itu, Mas, kayak generasi sekarang kan ada yang namanya istilahnya tengwe ya. Ngelinting dewe. Itu kan dari tembakau aslinya. Iya. Itu dibeli dengan harga yang lumayan terjangkau. Apakah milenial juga merambah seperti itu, Mas? Atau konsumnya lebih banyak seperti itu? Atau yang ilegal tadi? Ada juga yang tengwe atau ngiting dewe. Kalau untuk keefektifan itu ya efektif rokok ilegal gitu. Rokok non ilegal. Rokok ilegal. Nah, kalau rokok yang tengwe itu kan harus ngelinting, harus repot. Bawa tembakau gitu ya. Kurang praktis. Kurang praktis. Ya betul, niku Mas biasanya. Ya. Siap. Untuk Pak Joko sendiri, peran pemerintah saat ini bagaimana sih, Pak, untuk menyikapi rokok ilegal saat ini, Pak? Jadi pemerintah sebenarnya itu nggak henti-hentinya ya untuk memerangi rokok ilegal, yaitu dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, sosialisasi kepada masyarakat, pengenalan terhadap rokok ilegal dan ilegal, menyadarkan kepada masyarakat ya bahayanya kalau kita mengkonsumsi rokok ilegal. Salah satunya rokok itu mengandung unsur-unsur yang kimia yang kita tidak tahu apa yang dicampurkan oleh pembuat rokok ilegal itu kan. Kadar tarnya tinggi kan harus dikontrol juga oleh pemerintah nih melalui BPOM, Badan POM gitu kan. Nah, itu untuk perlindungan masyarakat perlu di sisi keamanan maupun kesehatannya gitu kan. Nah, pertama itu. Yang kedua, kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mencanangkan namanya Gempur Rokok Ilegal. Jadi melalui operasi di bidang pemberantasan rokok ilegal. Nah, operasi ini dengan berbagai cara ya, melalui kegiatan intelijen, kemudian pengamatan dan juga operasi di lapangan. Kita kerjasama juga dengan aparat di pemerintah daerah ya, karena ini menggunakan dana bagi hasil cukai ini kan juga untuk dibagikan kepada pemerintah daerah. Kita kerjasama dengan Satpol PP misalnya. Nah, itu salah satunya. Kita juga berharap nih ya kepada milenial ini ikut serta juga untuk memerangi rokok ilegal ini. Caranya bagaimana ya? Nah, kita tidak ikut andil di situ. Seperti tadi Mas Rendra tadi ikut konsumsi rokok ilegal. Nah, itu namanya nggak mendukung nih. Iya, maaf. Kalau tengwe itu memang kurang praktis, itu sebenarnya itu malah ilegal itu. Legal. Karena tidak diperjualbelikan. Jadi ngelinting sendiri, kemudian dikonsumsi sendiri. Asal tidak diperjualbelikan dalam jumlah yang masif itu masih legal, masih aman gitu ya. Memang agak ribet dikit. Ya, dikit aja itu. Sensasi linting di. Justru merokok itu saya kira enaknya nggak sekedar menghirupnya, tapi prosesnya itu. Oh iya, Pak. Proses membuat lintingan ini kayaknya yang enaknya dicampur ini. Prosesnya. Ya, prosesnya. Kan tidak hanya tidak hanya
ke hasilnya aja, tapi kan prosesnya juga dinikmati prosesnya. Oke, Siap. kan Baru waktu- dengar juga saya ini. Prosesnya dinikmati. Biasanya kan ngerokok kan Langsung. itu kan namanya anak-anak itu kan membunuh waktu katanya. Membunuh waktu kan menikmati prosesnya. Waktunya panjang dia punya waktu itu kadang sampai jam 2 malam tuh masih Betul Pak. Menikmati. Menikmati. ya itu perannya seperti itu ya. Ya untuk Pak Sony sendiri Pak, Oke, Mas Anas. rokok ilegal atau legal ini sebenarnya di Jawa Tengah itu ada kasus nggak Pak itu Pak? Wah, kalau kita bicara kasus tiap bulan itu ada upaya kami melakukan penindakan ya. Baik itu penindakan secara mandiri dilakukan oleh tim pengawasan kami sendiri di unit kami sendiri atau yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, Mas Anas, kalau untuk di wilayah Wonogiri ini kalau nggak salah itu sampai dengan bulan Mei atau Juni kemarin sudah 15 kali kita melakukan upaya bersama 15 kali. Menindak rokok ilegal. Ada kurang lebih 5.000 batang rokok yang bisa kita amankan. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk penindakan atas rokok ilegal yang ada di pasar. Seperti itu. Itu baru di Wonogiri. Nah, ada lagi nanti di tempat-tempat lain. Selain tadi 15 kali tim bersama tadi, kita juga melakukan upaya secara mandiri. Karena informasi pun banyak dari berbagai macam sumbernya, itu yang kita tindak lanjuti. Gitu Mas Anas. Ada tindakan. Ini saya tambahkan Mas ya. Ya, boleh Pak. Jadi kalau penindakan atau apa itu kita itu tiap tahun itu bahkan 2 kali setahun itu kita melakukan pemusnahan hasil dari penindakan itu. Ya. Jumlahnya berapa? Kadang 3 juta batang, kadang 4 juta batang. Wah iya, itu kalau secara total begitu. Ini kita bicara tadi. Tidak hanya puluhan batang, ratusan tetapi jutaan batang. Jutaan batang. Gitu ya. Itu baru di Surakarta. Di Surakarta, Solo Raya. Belum Solo. Tadi kemarin saya dengar Mas Renda tuh juga lakukan pemusnahan loh, Mas. Pemusnahan rokok ilegal. Pemusnahan itu begini, dibakar juga. Saya bakar satu persatu, Pak. Intermezzo ini. Bercanda kawan-kawan. Untuk Mas Rendra lagi nih, ya Mas biasanya Mas kalau ini kan udah tahu rokok ilegal. Ya. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman ada rasa kayak biasa atau rasa gimana Mas? Oh saya rokok pakai ilegal nih. Malu Mas sebenarnya Mas. Good itu feeling bagus itu. Sebenarnya malu banget Mas. Malunya kenapa Mas? Ya pertama dari nama aja sudah nggak proper loh Pak. Udah beda. Banyak contohnya lah. Gudang garam jadi gudang gaman. Ya, terus jadi gudang gabah kan ya. Macem-macem. Ya tetap malu Mas itu. Palsu lah ya. Palsu. Padahal kalau hari ini masih pakai barang palsu gitu. Ini masih pakai barang palsu. Apa kata dunia? Padahal kalau anak muda kan ada yang bilang lebih enak udut atau merokok daripada makan ya Pak. Bener ya Mas? Niku ada yang aku gak makan gak apa-apa, yang penting udut lancar, rokokan lancar. Ada yang itu gitu. ngomongnya itu habis makan, Mas. Betul nih. Betul. Pesan tersendiri Pak bagi para tribuners atau milenial yang suka atau ini lagi seneng-senengnya rokok ilegal nih Pak, ada pesan nih Pak. Pesannya. Nah, Pak Joko dulu, nanti saya. Jadi gini Mas, pesannya kepada teman-temannya Mas Rendra. Iya. Teman-teman saya loh Pak, bukan saya loh Pak. Teman-teman loh ini. Makanya saya bilang temannya Mas Iya. Rendra. Saya kan nggak enak nyebut Mas Rendra, walaupun tadi ngerokok ilegal juga. Nggak ada tuh, nggak ada. Saya tahu kok. Apa saya ada Pak? Jadi gini teman-teman Tribuners ya, kita berusahalah bagi teman-temannya Mas Rendra itu menyadarkan dirinya. Mas udah sadar kan? Sampun Pak. Tahu kan? Alhamdulillah Pak. Ini legal, ini tidak legal, ini nyaman dikonsumsi, ini tidak nyaman dikonsumsi gitu kan.
Nah, ini ditularkanlah kepada teman-temannya gitu. Siap laksanakan Pak Joko. Langsung ditunjuk aja kalau yang ditunjuk kamu ilegal itu. Kalau yang bilang saya kan langsung diproses. Ya, langsung protes. Begitu yang ngomong temennya, oh iya ya, karena Mas Rinda termasuk teman yang bisa dipercaya. Gitu kan. Itu sebagai apa ya perannya Mas Rindra untuk menyadarkan pada teman-temannya jangan menggunakan rokok ilegal. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Mas. Siap, oke, baik. Tribuners, jadi sedikit pesan bahwa untuk para milenial nih yang masih merokok, hindari rokok ilegal karena tadi risiko kesehatan yang kita tidak tahu. Di samping itu juga mungkin budaya malu yang perlu kita angkat bahwa kalau kita merokok ilegal ya malu dong kan gitu. Masa ya mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, di samping itu kalau kita beli rokok yang legal kalau memang masih harus merokok itu membantu penerimaan negara ya dari sektor penerimaan cukai gitu. Jadi kita bangga bahwa kita sudah menyumbang untuk penerimaan negara. Gitu Mas Anas tambahnya ya. Nah, sekali lagi juga mungkin sedikit jangan tergoda untuk membantu menjualkan. Nah, melihat peluangnya laku, itu bantu jualkan. Jangan. Sekali lagi kami himbau untuk tidak menjual belikan rokok ilegal. Kenapa? Sanksi hukumnya jelas, ada denda dan ada juga pidana penjara. Pidana penjara Pak. Iya, Mas. Untuk Mas Renda sendiri Mas, ini kan udah tahu rokok ternyata tuh rokok ilegal tuh harus malu dong. Ada pesan ya Mas buat Tribuners ini Mas? Oh iya. Untuk teman-teman dan Tribuner semuanya, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Joko dan Pak Sony tadi, jangan sampai lah rokok ilegal itu. Rokok yang legal-legal saja. Sampai gak do percaya, wis do ngengkel rokok ilegal isi mbok rokoki. Waduh gajah mungkur tak buka omahmu banjir pokoknya. Waduh. Mati lho Mas. Yang punya waduk gajah mungkur. Ya, punya kawasan. Tribuners, itu saja perbincangan hangat saya dengan Pak Joko, Pak Sony, dan Mas Renda nih mengenai bahayanya nih rokok ilegal. Nah, saksikan terus program terbaik kami di Tribun Forum, tentunya di channel YouTube Tribun Jateng. Sanas undur diri, terima kasih. Nah. Ele, kowe iki mbok nyambut gawe to Le? Golek gawean ngono lho, nglamar-nglamar ngendi ngono kaya kanca-kancane iki lho. Nganggur 5 tahun kok betahe ram. Aku ki judeg karo kowe iki pusing nak gagas kowe. Angel, Pak. Aku wingi ya wis jajal-jajal golek kerjaan ngelamar ning PT Cinta Sejati. Terus ya ora ketompo. Saiki sing ketompo kerja ya sing lulusan S1 ngono minim D3 lho, Pak. Bapak nyekolahne aku burung nganti SMK. Kuwi wae ijazah urung mbok jikuk nganti seprene. Weh, urung dijikuk to ijazahmu kae. Sepurane ya Le bapak ya ora tau ndek duit. Meh. Ngono ngakon kerja wae wong ijazah ya urung dijikuk. Ya maksude bapak ki ngene lho, nak kowe iki ora nyambut gawe ki minimal usaha. Nak go arep usaha wae, bapak ki siap modali kowe ngono lho Le. Ngopo-opo wis enek pit montore BPKB ya urung sekolah kae. Engko tak sekolahne BPKB nggo modal kowe nyambut gawe, buka usaha ngono lho. Wah, tenan ora percaya aku. Ya tenan to Le wong dienggo usaha anake bapak iki apa tau eman. Weh, tenanan Pak iki. Serius. Yo serius banget no. Tapi ngene, kowe iki nak wis tak kei duit modal usaha. Kowe iki ameh usaha apa? Tak tekok sik, Bapak. Weh, serius to iki. Ngene lho, Pak. Aku ki kan dhisik pengen banget dodolan anu lho, toko klontong. Terus enek rokok-rokoke ngono kuwi. Dodolan rokok, Pak, aku ki. Terus rokoke iki rokok sing murah, Pak. Aku duwe channel rokok murah, Pak. Aku enek sampel engko tak jikukne sampel. Rokok murah. Kok dadak jikuke engko? Saiki sisan. Woi, saiki sisan iki jikuk sampel. Oh iya, sik entenono kene. Sik tak jikukne. Rokok murah iki rokok apa? Iki lho Pak rokoke.
Rokok rega 10.000 wis entuk mil entuk filter. Lah aku nek didol neh 15.000 ngono wis buatine pol-polan, Pak. Lah lak tenan to. Iki jenenge rokok ilegal. Iki rokok larangan negara. Iki lho rokok ora enek pita cukaine. Nggih, terus mereke ora cetha kaya ngene iki. Karepku ki didol dienggo sing kenal-kenal wae ngono lho, Pak. Karo dienggo konsumsi pribadi ngono lho, nggo dhewe ngono lho. Dan nak kene kan yo gur desa to, Pak. Kan kene iki plosok to, jenenge iki plosok to nak kene iki. Kowe iki nak ngerokok wis bisa dipenjara. Sone ngedolne rokok kaya ngene le. Mesti kan kene iki ada kok kutha lho, Pak. Kene kan plosok ngono lho, isih desa ngono lho. Masih yo kene iki desa plosok kaya ngopo. Nak jenenge apes ki ora enek sing ngerti le. Kayak nak kowe rokok ilegal kaya ngono kuwi iso dipenjara metahun-tahun sore dodolan pirang-pirang tahun gek dendone atus-atusan juta lho le. Kan maksudnya ngene lho Pak, kan rokok ilegal kan iso apapun alasanmu ora sah rokok ilegal, ora sah dodolan rokok ilegal. Titik. Oh ya oke nak anu Pak, aku tak orang rokok ilegal karo ora dodol rokok ilegal, pokoknya nak anu nak ngono, nak keputusane ngono ya wis. Buat teman-teman, mari kita dukung pemberantasan rokok ilegal dan gempur rokok ilegal. Free yourself from the noise. Escape yourself from the hustle and bustle that binds your days to step aside for a moment. Immerse yourself in the gentle embrace of Wanagiri. Where simplicity and warmth are intertwined. Discover the local charm and flavor. A great nature adventure. Connect with your deepest self.
and free in every moment here in Wonogiri.